Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Boleh minta tepuk tangannya untuk Bhinneka Fest 2023. Ini dia pemuda harapan bangsa yang udah kumpul. Ini yang paling depan, yang paling muda kayaknya. Iya. Pak Budi. Kalau kita lihat Mbak Naya, ini semakin mencerminkan acara anak muda zaman sekarang ya. Ketika acara yang digelar sore, anak mudanya nggak di sini tapi di coffee shop ya biasanya ya. Iya. Yang di sini sepi ya. Tapi nggak apa-apa, tapi kita perlu mengapresiasi pemuda-pemuda yang di sini memilih untuk datang ke Bhinneka Fest 2023. Iya. Ya karena ya jarang sekali, tapi tolong habis ini disemarakkan lagi ya teman-temannya ya. Supaya lebih aware. Apa aware itu? Lebih sadar. Ya. Lebih sadar tentang. Lebih banyak yang tahu. Lebih banyak yang tahu tentang kebinekaan dan wah wacananya sangat anak muda sekali sih ini sih. Iya. Tapi aku tuh gini, kita hari ini kan Bhinneka Fest. Tapi ini bukan cuma Bhinneka Fest. Iya. Maksudnya Bhinneka Fest ini kita nggak cuma ngomongin soal Bhinneka doang. Iya. Tapi ini kita juga sekaligus hari ini sebenarnya ada perayaan ini ya ulang tahunnya Ma'arif Institute ya. Oh iya, yang ke-20 ya. Yang ke-20. Yang ke-20. Oh, boleh tepuk tangan untuk Ma'arif Institute Institute yang ke-20. Ya, dan juga ini tuh juga sebagai peringatan wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif. Oh. Tahun ini berarti tahun kedua ya Mbak ya? Kedua, ketiga sih kedua. Yang pertama, tahun pertama. Tahun pertama peringatan meninggalnya. Pertama. Ya, gitu. Harap dimaklumi kalau anak-anak di sini nggak pada tahu. Soalnya kan biasanya anak Muhammadiyah tuh nggak ada apa-apa kalau ininya ya. Makanya. Ya nggak ada perayaan apa-apa, jadi ya kosong aja. Emang nggak dihitungi ya toh. Emang nggak ada 1000 hari itu nggak ada. Makanya aku seneng kok hari ini mereka bikin peringatan 1 tahun Buya Syafi'i itu. Iya. Sebagai orang NU aku seneng. Kapan lagi memperingati haul tokoh Muhammadiyah, ayo. Ini sekaligus kita, makanya ini acaranya namanya kebinekaan Mbak Naya ya. Jadi walaupun Buya Syafi'i itu adalah orang Muhammadiyah, tapi ulang tahunnya kita rayakan. Betul. Ulang tahunnya kita rayakan. Bukan, meninggalnya kita peringati. Iya, diperingati. Betul, makanya ini juga kebinekaan meskipun Buya Syafi'i itu orang Muhammadiyah. Tapi karena hari ini kita temanya untuk teman-teman muda. Banyak memunculkan kebudayaan. Betul. Ketidakseriusan. Iya. Makanya teman-teman Syafi'i Ma'arif, teman-teman Ma'arif Institute memutuskan untuk mengimpor. Iya. Orang-orang lucu dari NU. Iya. Karena Muhammadiyah nggak begitu banyak ya, betul, agak defisit ya. Betul. Ya. Tapi Mbak Naya ini memang sangat NU ya. Beliau kesini aja tetap sarungan loh. Iya gimana? Tetap sarungan. Tetap sangat santriwati sekali ya. Iya. Ya udah, kita akan apa ini Mbak Naya? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Iya. Ada 3 orang yang akan jadi nasum, yang akan ada duduk di sini. Betul. Akan kita kupas. Kita kupas secara tuntas, tapi juga tidak akan setajam mata Najwa ya. Ya kita jangan berharap, ya kalau mau mengupas setajam mata Najwa ya datengin aja Mbak Najwa ke sini ya. Ya kita kan Naya dan Yusril gitu loh, berharap apa. Tapi kan kita tetap tahu soal kebinekaan Mbak ya. Kita mau ngomongin soal kebinekaan. Betul sekali. Nah 3 orang ini itu orang-orang yang udah terjun langsung di lapangan. Ngomongin kebinekaan. Iya. Langsung mereka berjuang, berjibaku. Betul. Ngomongin kebinekaan itu. Dan mereka ini adalah representasi dari pemuda-pemuda, dari aktivis-aktivis yang nggak hanya aktif di sosial media ya. Yang perjuangan mereka bahkan lebih panjang daripada thread mereka di sosmed ya. Kalau thread kan panjang tok tapi nggak ada isinya. Tapi ini perjuangannya nyata ini. Nyata, yang di lapangan. Iya di lapangan, yang dilakukan di lapangan gitu. Nggak di gedung kayak kita gini enggak. Ini kan kita mengupas saja. Tapi ada siapa aja? Apa? Ada siapa aja? Ada yang pertama ada Opa Rudi Fovit, jurnalis senior dan sastrawan pemupuk perdamaian di kalangan anak muda Ambon dan penerima Ma'arif Award 2016. Boleh tepuk tangannya.
sekilas mana ya, melihat di poster saya kira vokalis Payung Teduh. Ternyata bukan, ternyata seorang aktivis dan jurnalis senior. Iya, ya. Nah Opa Rudi ini dia berjuangnya ngomongin soal perdamaian, soal kebinekaan itu lewat puisi. Oh puisi. Iya, jadi Opa Rudi ini anak senja. Oh anak senja. Agak melankoli gitu. Terus anak senja yang puisinya sering dikutip. Anak senja yang buku puisinya itu kalau diterbitin boros kertas ya katanya. Iya. Karena isinya seberapa kutipan tok tapi satu kertas full. Buku-buku puisi biasanya kayak gitu. Iya. Yang kedua Mbak Naya. Yang kedua ini adalah M. Mustopa. Seorang koordinator Gus Durian Cianjur dan alumni Jambore Pelajar Teladan Bangsa 2012. Boleh tepuk tangannya. Ini nanti kita akan ngobrol lebih banyak sama Mas Mustopa ini ya. Iya, jadi meskipun orang Gus Durian, iya, tapi lulusan programnya Ma'arif Institute. Oh, boleh tepuk tangan gitu. Sekali lagi. Yang terakhir ada siapa Mbak Naya? Yang ketiga ada Mbak Monique Rickers. Ini benar gak sih ngomongnya? Aku tuh dari dulu gak pernah tahu dengan tepat soalnya. Nanti kita tanya secara langsung. Rickers, aku gak tahu. Nanti kita tanya. Harusnya nyebutnya gimana? Ya. Yang pasti Mbak Monique ini apa namanya aktivis perempuan ngomongin hak asasi, ya. Ngomongin soal toleransi. Wah, pokoknya perjuangan toleransinya nih panjang lah. Panjang. Banyak Nah, lah. nanti kita akan ngobrol lebih banyak. Tepuk tangan untuk Mbak Monique Rickers. Nah ini saya grogi sebenarnya. Kenapa? Karena satu di sebelah kiri saya, ini orang-orang penting yang perjuangannya nggak main-main Mbak Naya. Dan juga satu yang bikin grogi, yang lebih bikin grogi adalah tidak ada list pertanyaan di sini. Itu yang saya mau nanya, apa? Kita nanya apa ini di sini? Itu yang bikin saya grogi ya. Dan Yusril bukan aktivis, jadi nggak kenal. Jadi nggak kenal, saya bukan aktivis, saya cuma pelawak di sini ya. Nah kalau Mbak Monique ini aktivis, Yusril ini pasifis. Ya pasif banget ya, rebahan. Yang aktif kalau cuma di miss call aja ya. Iya. Nah tapi ini kita ada 3 orang, ini 3 orang ini bukan sembarang istilahnya tuh bukan sembarang nasum ini. Kalau ngomongin kebinekaan mereka nih berjuangnya luar biasa ini. Bukan kaleng-kaleng lah ya Mbak ya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, ini nggak main-main. Ada Opa Rudi Fovit, ada Mas Mustopa dan Mbak Monique Rickers ya. Iya. Ini ketiganya ini aktivis yang langsung terjun ke lapangan seperti yang kita bicarakan tadi. Langsung saja kita mau nanya apa ini Mbak? Aku pertama mau ke, ini manggilnya Opa berarti ya? Boleh Nyong juga. Hah? Nyong. Nyong. Orang muda. Oh Nyong orang muda, iya kalau muda berarti Nyong panggilnya. Opa boleh. Nyong Opa, gimana? Nyong ini Opa. Itu panggilannya emang Opa, maksudnya Opa, Opa kakek. Oh ini bukan Opa sarang Bukan, Opa. bukan. Ya. Ini bukan. Ya. Iya, tapi Opa yang ini juga layak untuk mendapatkan sarangnya dari kita. Oh iya. Bukan nggak layak, tapi layak mendapatkan sarangnya dari kita. Iya. Nah, Opa Rudi ini beliau ini sastrawan dan banyak banget ngomongin perdamaian di Ambon. Dan ini benar-benar berdasarkan mungkin dari pengalaman hidupnya Opa ya, yang beneran langsung ngerasain konflik itu kayak apa gitu ya. Boleh nggak Opa cerita sedikit sebenarnya backgroundnya sampai beneran akhirnya ngerasa ini penting banget ngomongin perdamaian di Ambon. Kenapa ini, maksudnya saya kalau jadi Opa Rudi ini benar-benar ngalamin langsung kehilangan orang-orang yang dicintain karena konflik ya Opa ya. Itu kan kalau buat saya traumatis banget pasti ya. Tapi malah kemudian Opa malah nggak menjadikan itu sebagai sumber kebencian tapi malah berbuat sebaliknya gitu. Nah
apa yang sebenarnya melatar belakangin Opa gitu? Boleh cerita nggak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah jauh-jauh hari saya lahir, hidup di tengah-tengah umat Islam. Orang Maluku Tenggara, orang Kei, John Kei punya kampung, itulah kampung saya. Oh ya. Saya tinggal meskipun saya lahir sebagai Katolik, lingkaran saya adalah Islam. Jadi saya bisa ikut malam-malam menyanyi, membangunkan orang sahur. Kami bisa syahadat secara sembunyi-sembunyi. Gitu. Nggak harus sembunyi kok, kalau mau terang-terangan Ya, juga nanti boleh. ada yang marah. Boleh juga kok. Nanti ada yang marah gitu. Jadi sudah biasalah Islam adalah bagian dalam hidup kami gitu. Apalagi saya dari Maluku Tenggara pindah ke Maluku Utara di area Kesultanan yang juga lebih Islami lagi gitu. Sehingga kami hidup di tengah-tengah jamaah Islam. Kami meskipun Katolik, kalau potong ayam kami bawa jauh-jauh ke sana biar ada ustadz yang bismillah dulu. Iya. Apa hubungannya? Karena yang nanti datang makan ayam di rumah ulang tahun ini orang Islam juga. Jadi mereka tanya, ini bismillah enggak? Oh bismillah, yang potong ustadz gitu. Segitulah. Begitu datang masuk di Ambon, saya tinggal di tengah-tengah keluarga Kristen Protestan. Gitu. Jadi saya harus sembunyi rosario karena mereka bilang rosario ada tubuh Yesus di rosario itu ndak sah gitu. Ndak pakai. Jadi tapi saya hidup di tengah-tengah mereka. Indah sekali berjalan dari pulau-pulau selain pantai laut yang indah, kita bertemu orang-orang dengan beda agama yang indah. Datang di rumah orang Kristen Protestan ada belanga di atas, piring-piring, kuali, alat-alat masak ada di atas sana. Ya. Lu kenapa ditaruh di situ? Nggak, itu untuk nanti kalau saudara-saudara Islam datang mereka masak pakai itu. Oh. Seperti gitu. Banyak sekali. Jadi saya sayang Maluku Tenggara, Maluku Utara, Maluku Tengah. Saya sayang Katolik, sayang Islam, sayang Protestan. Tiba-tiba kerusuhan. Cinta saya tidak bisa patah. Konflik. Kelihatan Islam di sana, Kristen sini, perang-perang. Ada tentara lari tembak sana sini. Ya, tapi tidak membuat cinta saya kepada Maluku, kepada Islam, kepada Kristen Protestan menjadi hancur. Tidak. Sebab itu ya kita harus bangkit, bergerak. Apalagi media, saya wartawan, media-media kita di Jakarta ini adalah media-media provokator. Kenapa? Karena media di Ambon gugup. Kami berhadapan langsung dengan konflik, wartawan-wartawan bilang, ini mau tulis bagaimana? Daripada tulis lebih baik tidak usah tulis. Karena kalau terbit juga surat kabar dicetak nanti yang edarkan siapa? Tidak ada. Jadi sudah, semua media tidur kecuali TVRI dan RRI. Seminggu kemudian datanglah media dari Jakarta. Mereka dari mana, liputan di mana, tiba-tiba muncullah karangan-karangan bebas tentang Islam, tentang Islam yang jahat, Kristen yang brutal dan segala macam keburukan yang digambarkan secara luar biasa provokatif dari Jakarta. Seperti itu. Sehingga sebagai wartawan kami harus bangkit melawan jurnalisme perang yang muncul dari sini dengan jurnalisme damai. Seperti gitu. Jurnalisme damai bercerita tentang bagaimana orang Kristen menyelamatkan orang Islam di tengah kerusuhan. Bagaimana pesantren menampung orang-orang Kristen. Seperti begitu berita-berita perdamaian. Bagaimana speedboat mengantar kapal-kapal perahu-perahu nelayan yang hampir tenggelam. Speedboat itu Kristen, nelayan-nelayan ini Muslim. Mereka melintasi batas dan selamat sampai di tujuan. Berita-berita itu yang disiarkan oleh teman-teman yang muncul dengan jurnalisme damai. Nah, kalau jurnalisme perang itu dari terutama media di sini karena berkenan dengan opla, dengan rating sehingga makin sadis itu menggambarkan situasi Ambon itu makin naik. Kan makin dapat iklan. Seperti gitu. Jadi perang di Ambon orang dapat untung di Jakarta. Termasuk media. Nah, sebab itu kita harus melawan dengan damai juga.
dengan membuat berita kontra. Kita membuat berita-berita klarifikasi terhadap apa-apa yang terjadi di Maluku langsung dari lapangan. Nah, karena di Jakarta wartawan memang memakai sumber sekunder, bahkan mungkin sumber imajinasi. Kami melapor dari lapangan dari dua sisi. Nah, di sini selalu ada koran yang terlalu berpihak-pihak ke Kristen, ada yang berpihak-pihak ke Islam, dan pembaca seluruh dunia bingung gitu. Jadi yang benar yang mana? Kompas apa Republika? Gitu. Nah, daripada bingung, lihatlah media kami, malukumediacenter.net. Siapa pelakunya? Teman-teman Jakarta juga. Teman-teman yang LSPP, lembaga ya Kumkum dan kawan-kawan, Ucok, juga Aji Indonesia, Bung Desar Patria dan kawan-kawan. Mereka lah yang memperkenalkan jurnalisme damai di Maluku. Jadi Jakarta sumber masalah, tapi Jakarta juga sumber solusi. Demikian Mbak Inaya. Iya, terima kasih Opa. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Iya, jadi itu ya biasanya, Sril. Ya. Biasanya tadi kayak katanya Opa itu loh, banyak orang yang kemudian nggak ada di sana, ya, tapi malah lebih ribut terus jadi mengarang bebas itu. Ya. Biasanya gitu, yang nggak ada di lokasi, yang nggak tahu urusan, biasanya paling banyak bacotnya. Biasanya itu seperti itu. Nah. Seperti contoh kehidupan kita sehari-hari Mbak Naya ya, bahwa sebenarnya kadang-kadang yang membuat masalah itu makin besar ya tetangga kita. Yang notabene kalau udah dimulai dengan gosip, katanya. Nah itu loh, katanya itu yang bahaya. Yang katanya itu yang bahaya. Sehingga yang dilakukan oleh Opa sendiri ini bukan hal yang sepele. Benar. Membuat media yang dari lapangan langsung ya. Dan ternyata kalau misalnya tadi itu Opa sempat cerita ya, termasuk salah satu yang suka bangunin sahur ya. Oh, jadi ini pelakunya yang suka saya lagi enak-enak tidur terus. Oh ini. Nggak usah Opa. Okay. Tapi Opa ini terkait dengan apa ya yang saya baca tentang pemupuk perdamaian di kalangan anak muda. Waktu itu kan konflik begitu besar di Ambon itu ya. Dan waktu itu respon awal pemuda di sana ketika dalam tanda kutip ada deklarasi perdamaian ini seperti apa Pak? Ya, sebenarnya begitu konflik meletus, ya, saat itu juga upaya perdamaian dilakukan. Tapi ini tentang energi, berapa besar energi konflik dan berapa besar energi perdamaian. Nah, sehingga orang Maluku itu punya pengalaman perang di masa sebelum Portugis datang. Kemudian Portugis Belanda mereka juga berperang, kemudian mereka damai. Indonesia merdeka mereka juga sempat ada dalam pergolakan. Republik Maluku Selatan ada dalam pergolakan, kemudian silent. Semua hidup tenang, baik, rukun, indah sekali Maluku. Generasi angkatan 85 sudah berlalu, muncullah anak-anak baru, generasi sekarang yang hidup damai, betapa indahnya Maluku itu. Tiba-tiba terjadi ledakan itu, mereka gugup menghadapi konflik. Nyaris tidak tahu harus bikin apa, termasuk wartawan, termasuk pemerintahnya juga gugup. Karena ini kan satu generasi baru yang tidak pernah mengalami istilah kerusuhan. Kerusuhan itu ada di televisi, kerusuhan itu ada di Timur Tengah, ada di Jakarta misalnya, tawuran. Tiba-tiba ada di depan mata. Nah, tetapi hanya dalam 1 minggu kami beberapa wartawan dan NGO membuat satu tim relawan untuk kemanusiaan. Terdiri dari Islam Kristen karena kami melihat gereja Katolik mengurus jemaat Katolik, Protestan mengurus jemaat Katolik, Islam mengurus Islam, dan Partai Keadilan, sekarang PKS, Partai Keadilan mengurus Islam, gitu, dengan bendera Partai Keadilannya, gitu. Sampai di konflik juga masih ada bendera tersegregasi gitu. Lalu kami bentuk tim relawan untuk kemanusiaan terdiri dari Islam Kristen. Kami tembus di 14 lokasi pengungsian, menembus barikade-barikade, menembus tombak, parang, senjata, dan kami tetap hidup sampai hari ini. Kami bekerja lintas batas dan tidak ada satupun yang jadi korban. Tidak pernah orang Kristen datang ancam kami, tidak pernah orang Islam datang ancam kami. Dan itu menunjukkan bahwa di tengah konflik itu masih ada hati nurani yang hidup. Kemanusiaan masih hidup di tengah konflik itu. Dan jangan kira bahwa ketika konflik itu
semua orang Kristen di sini, semua orang Kristen Muslim di sana, lalu semua pegang batu atau parang di tangan. Yang perang ini kan kira-kira 100 orang saja, 50 kiri 50 kanan. Ratusan ribu atau sampai juta yang lain adalah orang-orang yang mengungsi, orang-orang yang sedang bekerja untuk menghentikan beberapa orang ini. Gitu. Cuma televisi merekam di sepotong ini kan, framing. Frame. Media ya. Tapi itu kan dulu ya, maksudnya Itu dulu. ini kan sekarang kan udah jauh nih gitu. Kalau gitu ngapain Opa masih capek-capek ngomongin perdamaian gitu, masih bikin tadi itu jurnalisme perdamaian dan segala macam, itu kan dulu. Sekarang emang masalahnya apa di Ambon tuh, apa di Maluku kondisinya emang seperti apa sampai Opa tetap harus memperjuangkan itu? Itu tema kita apa ya? Topik kita merawat keberagaman. Di Maluku orang tidak merawat keberagaman lagi, sudah merayakan keberagaman. Kita rayakan keberagaman itu. Saya minta Nyong Ambon berdiri coba. Ada Nyong Ambon di sini? Ada yang Nyong Ambon? Berdiri. Itu ada satu lagi Nyong sebelah. Ambon. Berdiri, tetap berdiri. Ini dua-duanya Kristen. Tapi ini namanya Glenn. Glenn ini menulis puisi, baca puisi, cari dana di kafe-kafe untuk anak yatim piatu di satu yayasan Islam yang mengurus anak santri-santri kecil. Yang cari dana anak Kristen, Glenn. Dengan puisi, terima kasih. Ini Eric ada darah Manado dia, ada darah Ambon, ada darah Tionghoa, ada dalam dirinya dia. Beragam sekali anak ini. Dan dia bergaul dengan bekas laskar jihad kecil, bekas pasukan cowok-cowok Kristen yang keren tapi yang perusuh. Itu temannya dia. Dia bawa ke hal-hal positif. Saya bawa mereka datang ke sini. Jadi bahwa kenapa sekarang masih ada usaha-usaha perdamaian, usaha-usaha toleransi. Ya seperti kesehatan kita lah harus tetap dijaga. Nah, jangan sampai ada serangan-serangan aneh-aneh lagi karena virus ada di mana-mana. Oh, virus ada di mana-mana. Ya. Jadi kayaknya Opa ini nggak pengen apa, kalau virus COVID udah lewat, pengennya bikin virus COVID ya. Sebagai provokator damai. Oh, ini Opa Rubudi ini sebutannya provokator damai. Provokator tapi dalam hal kedamaian. Iya, makanya itu tadi itu menyebarkan virus COVID gitu, virus perdamaian. Gitu. Oh, virus COVID tadi. Plesetannya dari COVID. Istilah provokator damai itu sebenarnya istilah yang muncul dari mulut pendeta Jeki Manuputi untuk kelompok mereka, bukan generasi kami. Nah, untuk kelompok mereka yang tidak terlibat waktu itu, tapi muncul mereka korban yang masih lari-lari ke sana kemari, kemudian datang, lalu muncullah mereka yang kemudian saling masuk. Karena orang Muslim dan Kristen belum saling percaya diri, pergi ke kampung sana, bagaimana perasaan kita belum. Tapi mereka inilah yang melintas batas. Mereka kalau ada kan banyak gosip, banyak hoax. Ada bom di gereja ini, ada bom di masjid ini. Mereka lah yang datang mengklarifikasi, pakai alat-alat perekam mereka, bikin video pendek. Saya sekarang berada di gereja Maranatha. Tadi ada isu bom, saya sudah bicara dengan pendeta, saya sudah bicara dengan penjaga gereja sini, tidak ada apa-apa kecuali bunga dan semua baik-baik saja. Itu untuk menangkal isu. Mereka pakai Twitter, Facebook dan lain-lain. Oke, mantap. Wow. Itu bagian dari tadi itu loh, jadi provokator damai itu. Provokator damai ya istilahnya. Sebagai kontra terhadap provokator konflik. Sebagai kontra terhadap, iya, karena banyak provokator. Iya. Nah, kita ini juga muncullah provokator juga, provokator. tapi perdamaian yang diprovokasi ya kan. Pantes dapat Ma'arif Award itu. Pantes. Karena yang aku. dilakukan ini nggak sepele Bunda ya. Setuju aku. Apa Ya. masih ada lagi nggak? Apa dikasih lagi aja lah. Bagus ya. Karena yang diperjuangkan itu adalah perdamaian. Iya. Dan langsung di daerah konflik sendiri. Nah yang kedua, ini kita mau lanjut ke Mas Mustafa. Mas Mustafa. Ini M Mustafa, Monik Mustafa, oh bukan? Bukan. Oh, udah. M-nya Monik ini. Oh Monik iya ini. salah ini agak ini. Mas Mustafa ini. Mustafa. Ini agak menarik ini Mas Mustafa ini. Mas Mustafa ini dari Cianjur. Dulu
alumni program Jambore Pelajar Teladan Bangsa 2012. Ya. Itu adalah programnya Ma'arif Institute ya, Mas Mustafa ya. Nah, Mas Mustafa ini dulu sebelum jadi alumni gitu. Sebelum jadi alumni. Iya, Mas Mustafa ini termasuk yang malah melaporkan Ma'arif Institute ke MUI. Loh. Karena menganggap ini liberal. Oh. Gitu, Ma'arif Institute itu liberal. Padahal kan bukan liberal, apa tadi katanya Sagittarius, apa? Sagittarius bukan. Tadi Capricorn katanya. Oh, Capricorn. Capricorn. Bukan liberal. Ya. Iya. Nah itu bagaimana ceritanya Mas Mustafa? Kenapa kamu sampai dalam tanda kutip pernah tersesat gitu? Tapi sebentar Mas Mustafa, aku mau nanya. Dulu itu pada saat melaporkan ke MUI, itu sudah jadi anggota Gus Durian apa enggak? Ini aku harus klarifikasi. Nah iya, dulu. itu penting. Itu penting. Supaya konfliknya nggak makin berkepanjangan ini ya. Bukan. Maksudku kalau emang ternyata saat itu dia sudah menjadi Gus Durian, itu kemungkinan besar melaporkan karena dianggap kompetitor kayaknya. Jadi itu bukan urusan toleransi itu. Mungkin dianggap sebagai rivalitas. Iya, rivalitas. Oh ya. bukan ya ternyata. Bukan. Jadi bagaimana itu ceritanya Mas Mustafa? Boleh diceritakan ke teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Siap. Terima kasih Mbak Inayah dan Mas Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi dulu 2012 itu posisi saya masih SMA, Mbak. Jadi waktu dulu itu saya dianugerahkan posisi sebagai ketua OSIS di sekolah itu di SMA dan menjadi rois di pesantren gitu. Nah, Ma'arif Institute ini ada undangan khusus bagi ketua OSIS dan rohis se-Cianjur. Itu jatuhnya. Dan karena saya mondok di pesantren NU, pikiran guru saya itu Ma'arif. Oh berarti NU, udah LP Ma'arif itu pikiran guru saya. Betul. Udah kesana arahnya. Oh betul. Aman, selesai gitu. Doktrin NU yang akan masuk kan gitu. Pikiran guru saya. Makanya saya diberangkatkan tuh ke daerah Ciloto. Bergabunglah dengan kawan-kawan pelajar Cianjur, Jakarta. Ternyata yang jadi peserta itu aktivis rohis semua. Rohis anak sekolah itu organisasi Islam gitu kan di tingkatan SMA. Memang yang uniknya ini Ma'arif Institute ini di penjelasannya itu bagi anak SMA itu belum waktunya diterima. Belum waktunya diterima itu saya rasa itu materi-materi filsafat anak kuliah semester 1 lah gitu. Yang harus menerima beban materi itu anak SMA yang judulnya rohis, yang di sekolahnya diajarkan menjadi penghafal Al-Quran gitu. Karena waktu saya berangkat dari Cianjur ke Ciloto itu, teman saya yang rohis itu di dalam mobil itu baca Al-Quran sambil menghafal. Pas masuk ke acara Ma'arif Institute, pikiran kita sholat akan tepat waktu, ada ngaji berjamaah. Pikiran kita ini waktu sekolah. Karena kan kita di doktrin sekolah itu begitu baik gitu kan. Begitu taat agama gitu. Ya. Ternyata pas masuk di Ma'arif, acara Ma'arif di Jambore. Kok sholatnya lelet ya. Yang harusnya maghrib jam 6 sekian. Ini jadi jam 6 berapa, panitianya dicari ke musola gak ada ternyata. Yang ngomando sholat gitu kan. Nah ini menjadi kisruh bagi teman-teman rois nih. Wah ini panitia sudah sesat ini gitu kan. Waktu sholat ini sudah tidak diamankan dan gitu teman-teman. Kalau saya hanya menjadi ya ini panitia provokator juga intinya. Intinya di dalam itu. Wah ini panitia ini udah gak beres nih. Dan kegiatan itu Mas, itu dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Waktu hari Natal. Di hari Natal itu ada pemateri mengucapkan Natal diperbolehkan. Serentak anak-anak rois makin sesat ini pemateri. Ini liberal ini materi. Nah di sana teman-teman rois itu lapor. Ketika pemateri menyampaikan lapor itu ke gurunya. Pak ini agenda sesat Pak. Ini apaan Pak materinya? Ada mengucapkan Natal diperbolehkan Pak. Padahal kan kita sudah jelas belajar bahwa Natal itu hukumnya haram mengucapkan selamat Natal. Itu pikiran kita waktu SMA gitu kan. Tapi lama-lama terjadi chaos Pak. Di forum itu chaos Pak.
Pemateri menyampaikan apa, peserta itu interupsi. Wah, instruksi tidak setuju gitu kan. Malah ada beberapa teman mungkin melemparkan, ada yang lemparkan kursi dan yang lain karena tidak sepakat dengan pemikirannya. Aktivis ya karena memang ketua OSIS yang dipanggil, rohis, ketua-ketuanya yang dipanggil, difasilitasi sama Ma'arif, memang ada perwakilan dari Kemenag juga itu yang hadir. Kirain kita kok sama saja dengan Kemenag gitu kan. Jadi satu paket lah, Ma'arif dengan Kemenag sama saja lah gitu kan. Itu pikiran kita waktu SMA gitu kan. Dan yang lebih uniknya lagi, tapi memang pas chaos di forum itu, kita difasilitasi oleh Mas Pipit dan Mas Tomo gitu, didekati secara persuasif, secara santai gitu. Ngopi dulu Kang, ngopi dulu. Ya, kita itu ngobrol. Jadi intinya materi yang disampaikan dengan fasilitator dari panitia itu beda. Karena memang yang disampaikan itu rata-rata dari pemateri luar mungkin gitu kan. Karena kita juga waktu SMA, kok ini gini-gini amat. Terus karena saya waktu itu NU-nya kental, waktu SMA itu kan merasa kental lah. Dan memang waktu dulu 2012, tablik akbar di Cianjur itu begitu, setiap minggu ada Pak. FPI itu setiap minggu menguasai lapangan Pak. Jadi santri-santri waktu itu selalu hadir di tablik FPI Pak. Nah di tablik itu kan yang terjadi hasudan. Sedikit-sedikit takbir dan yang lain-lain. Itu yang menjadi doktrin kita waktu di 2012 itu sampai mengikuti. Nah pas masuk ke Ma'arif itu beda. Beda. Kalau Rois itu mungkin teman-teman saya yang di Rois itu lebih dekat ke HTI. Gitu kan. Nah, memang teman saya ada juga itu yang ada pemikirannya sedikit ke HTI. Kalau saya di Cianjur itu karena memang banyak tablik akbar FPI. Jadi doktrin FPI-nya agak ke bawah gitu. Makanya pas di Ma'arif ini kegiatan Ma'arif. Beres dari Ma'arif, kalau saya sih pikirannya simpel. Walaupun pemikirannya ini beda, yang penting saya bisa makan enak, bisa tidur nyaman gitu kan. Karena di pesantren itu gak ada Pak yang kasur sebegitu empuk gitu kan. Makanan setiap hari itu disajikan secara enak. Itu kurang lebih 1 minggu kita kegiatan kalau gak salah ya Mas Pipit ya. Mas gitu kan. Kalau gak salah, dikasih di tempat yang sejuk juga. Kalau menurut saya, minusnya mungkin materinya ini agak ngaco. Tapi ya plusnya minimal kita bisa makan enak. Bisa tidur enak. Dan pulang dikasih transport 200.000 kalau dulu tuh gak salah. 2012 wah hasil lah gitu lah. Itulah. Nah beres acara Ma'arif Institute itu mengadakan silakan pemilihan ketua kelompok masing-masing regional. Pada saat itu saya menjadi ketua kelompok Cianjur. Jadi yang megang berapa peserta waktu itu 50 kalau gak salah. Yang ikut 50 orang itu sama Ma'arif itu disuruh follow up. Diskusinya sama Ma'arif disuruh menyebarkan nilai-nilai toleransi. Ternyata yang kita laksanakan di Cianjur diskusinya menyerang Ma'arif. Ini yang aneh. Sama fasilitator dari Ma'arif, silakan teman-teman mengadakan kumpulan seminggu sekali memikirkan atau berbicara tentang kebinekaan dan toleransi. Pas kita ngumpul sama teman-teman Rohis dan ketua OSIS di Masjid Agung Mbak. Kita pakai tempat diskusi untuk menghasut Ma'arif Institute. Di Masjid Agung. Di Masjid Agung gitu. Ini Ma'arif, ini kita memang gagal pahamnya ke Buya Sapi'i. Gagal pahamnya ke Buya Sapi'i, bahkan teman saya itu banyak. Karena ada yang sampai buka di Google Buya Sapi'i ini adalah tokoh liberal, tokoh radikal, tidak cocok diterima oleh masyarakat Islam. Wah itu kan, teman saya yang searching itu pokoknya suudon lah, itu plus lah gitu kan. Lalu saya dekati teman-teman yang lain sama, ternyata teman saya yang ketua OSIS dari SMA 2 Cianjur itu melaporkan kepada guru PAI-nya. Guru PAI laporan kepada ketua MGPAI, komunitas guru-guru PAI. MGPAI laporan kepada MUI. Nah di sana ada surat somasi kemarin Institut. Jadi memang lahir dari bottom up ini, dari bawah ini. Karena pemahaman kita yang kurang waktu itu. Dan itu belum saya masuk Gus Durian Pak, aman, santai. Itu belum jadi anggota Gus Durian. Itu masih abu-abu itu belum. Nah waktu itu terjadilah klarifikasi dengan Ma'arif Institute di salah satu sekolah SMA 1 Cianjur. Lalu sebelum terjadi klarifikasi memang saya dipanggil. Yang pertama memang sebagai ketua alumni Jambore
Yang kedua sebagai ketua OSIS dipanggil sama guru PAI di SMA 2 Cianjur itu. Kang Mus, apakah benar Ma'arif Institute itu menyebarkan ajaran-ajaran keharaman? Woi gitu kan. Ya memang benar itu mengajarkan Natal, mengucapkan Natal itu boleh. Wah itu sudah beratur, tidak nyambung dengan pemahaman-pemahaman kita. Karena memang saya bertanya kepada guru pun, wah Mus itu bahaya Mus, itu kan. Itu bahaya Mus. Nah, saya harus telepon yang ngajak dulu nih siapa, karena memang waktu dulu itu ada forum KS kalau gak salah yang diundangnya, lalu menyebar, nah saya bisa masuk ke sana Pak. Pada akhirnya memang waktu di forum guru-guru PAI ini memang guru itu bilang, pokoknya Mus kamu sebagai ketua alumni harus nyerang habis-habisan kepada Ma'arif Institute. Salah-salahkan pokoknya di forum itu. Memang di briefingnya gitu Pak. Di briefing sama gurunya gitu. Oh jadi harus menghajar Ma'arif ini gitu kan. Padahal dalam hati, padahal Ma'arif sudah baik gitu kan. Sudah fasilitasi tempat tidur enak, makan, transport. Saya mikir itu Pak, saya mikir itu. Kalau orang melakukan kebaikan masa kita harus bahas kejahatan gitu kan. Saya mikir itu waktu itu. Makanya pas di forum saya tidak bergabung dengan guru MGPAI. Karena menurut saya ini kok agak sedikit beda. Seharusnya guru agama itu mengajarkan kepada jalan yang benar. Jangan menghujat atau jangan berpikiran negatif dulu. Dengarkan dulu. Karena waktu itu memang kita murid yang mendengarkan. Kalau guru kan seharusnya otaknya lebih encer maksudnya gitu ya. Lebih mendengarkan. Ketika terjadi klarifikasi pada akhirnya memang Ma'arif ya udahlah. Jangan ada lagi kegiatan-kegiatan follow up. Kalau memang menimbulkan perseteruan. Pada akhirnya. Ya kita pun sedikit-sedikit bubar diskusi itu kan. Nah selesai itu gak ada isu lagi Ma'arif liberal gitu kan. Masuklah saya kuliah. Di kuliah karena memang kuliahnya saya di kampus NU juga Pak. Memang kalau mengenal Gus Dur itu saya dari SMP sudah baca buku Gus Dur. Tapi hanya sekilasnya baca saja Pak. Enggak terlalu memperdalam gitu kan. Karena memang senior-senior saya yang tua di pesantren itu diskusinya diskusi Gus Dur. Dan saya yang masih kecil tuh ikut ngumpul di sana tapi gak paham memang. Waktu kuliah saya ikut kegiatan-kegiatan di kampus. Salah satunya memang saya diorbitkan di organisasi OKP, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMI. Memang Ma'arif ini bisa mengambil kader PMI untuk diolah lagi jadi fasilitator. Nah di sanalah baru mulai kebuka pemikiran-pemikiran toleransi. Lalu mulai ikut nimbrung dengan senior-senior di kampus, berbicara tentang nilai-nilai humanisme dan toleransi. Yang pertama mungkin karena Gus Dur itu menjadi teladan bagi kader-kader PMI. Di sana mulai mengikuti lalu ada senior bawa diskusi tentang Gus Durian. Masuk di Gus Durian. Di 2017 saya dari 2014 ikut kajian-kajian Gus Durian. Tapi posisinya dulu itu memang kita belum terbentuk namanya Gus Durian, Pak. Hanya diskusi tentang Gus Dur gitu. Ternyata dari Jawa Barat ada yang ngontek. Di 2017 itu Rian itu ngontek, Mus kamu jadi koordinator Gus Durian aja di Cianjur. Karena kamu suka diskusi tentang Gus Dur. Rian tidak tahu 2012 saya punya historis dengan Ma'arif Institute. Terkait isu ini. Terkait isu radikal dan ini kan. Gitu. Terkait itu. Nah ketika nimung di Gus Durian, saya mulai update tentang toleransi. Kirain saya Pak, sosmed saya itu gak dipantau sama senior-senior di Ma'arif. Ternyata sosmed saya dipantau sama senior-senior. Salah satunya Kang Pipit yang terus mantau. Wah ini Kang Pipit, Mas Tomo itu, Mas Supri. Terus mantau ternyata. Kirain saya sudah lupa. Ternyata masih mantau nih. Karena memang ya produk Jambore masa masih tetap radikal kan gitu kan. Dipantau, ternyata lama-lama dipanggil, Mus ikut jadi fasilitator Mus. Mulai. Memang Jambore itu setiap tahun ada Pak. Jadi kita ikut kegiatan Jambore, terus kita jadi fasilitator. Angkatan pertama sampai angkatan kedua itu ikut jadi fasilitator. Di sana mulai mengenal lebih dalam tentang toleransi kan. Memang Ma'arif ini waktu dulu itu memang gak kebayang ke depannya akan gimana. Tapi memang ketemunya di Gus Durian. Dan ternyata bisa dikawinkan antara pemikiran Buya Sapi'i dan Gus Dur. Dibaca-baca kok makin enak pemikirannya ya gitu kan. Kok makin humornya makin kuat, jenakannya makin kuat. Makanya saya bikin statement Pak. Itu dipakai sama Mbak Alisa juga. Barang siapa mencintai Gus Dur maka hidupnya akan jenaka. Barang siapa tidak mencintai Gus Dur ya sudah tidak apa-apa.
Itu tidak apa-apa, jangan jadi itu kan. Itu statement saya. Waktu ternyata rame viral dan dibikin meme di mana-mana sama teman-teman Gus Durian. Dari sanalah mulai termasuk pemikiran Buya mulai karena waktu saya diundang ke Maarif, izin senior, saya suka nyuri bukunya di perpustakaan. Saya suka nyuri bukunya. Jadi kalau gak ada nih senior-senior Maarif, wah aman nih. Bawa satu kantong langsung pulang, Pak. Di rumah saya bongkar buku-bukunya. Oh ini hampir sama dengan buku-buku Gus Dur. Itu sih Pak. Jadi saya radikal sebelum bergus durian Pak. Ya. Gitu. Makasih Mas Mustafa, tepuk Mas tangan Mustafa, dulu. terima kasih. Yang pasti aku mau terima kasih dulu ke Maarif Institute. Iya. Berkat Maarif Institute, Mas Mustafa jadi Gus Durian. Tapi Mas Mustafa ini ceritanya apa ya, kalau dilihat sangat komedik sekali, sangat komikal sekali. Kamu kalau dibekali dengan pengetahuan bagaimana mengulik tulisan dalam komedi, kamu bisa jadi penulis yang lucu tadi loh. Bagaimana kamu bisa pemikiranmu terbrainwash hanya karena kasur dan makan enak ya. Sangat gampang, sangat gampang. Itu tandanya memang kamu sudah terbiasa hidup dalam garis kemelaratan ya. Jadi sebenarnya Sril, Ya. aku sarankan kita sudahi saja diskusinya karena ternyata kita susah payah mencari jawaban gimana caranya biar toleransi kebinekaan itu bisa lebih luas lagi. Lebih luas lagi, ternyata jawabannya cuman dikasih makan enak. Makan enak sama kasur ya. Kasur empuk. Udah Ternyata gitu makan doang. enak sama kasur. Inilah kalau kita nih semasa capek-capek. remajanya dihabiskan dengan tidur berbarengan dengan kepinding. Ya. Dengan kutu-kutu di kasur itu loh. Itu keseringan. Dan akrab sama obat yang namanya skabies ya katanya. Itu cuma guyonan anak-anak pesantren aja yang tahu. Jadi ada obat namanya skabis, itu penyakit jamuran di pesantren yang itu merajalela. Pasti ada di semua pesantren di Indonesia. Belum jadi anak pesantren kalau belum kena skabis itu. Bukan rahasia itu Mbak. Iya saya buka rahasia, saya dulu juga begitu. Saya dulu juga kayak kamu tapi belum ketemu kasur enak aja ya. Dan kamu bukan lulusan Jambore ya? Ya dan saya bukan lulusan Jambore. Makanya kamu berniat habis ini mau melaporkan acara ini kan ke MUI kan? Enggak. Saya paling enggak hidup saya itu ya enggak sepaneng. Mungkin Mas Mustafa ini kurang baca buku. Coba baca buku Mati Ketawa ala Sufi gitu. Coba baca buku itu. Jangan melulu. Kamu kebanyakan remajanya banyak baca buku ini mungkin ya. Dialog dengan jin gitu-gitu. Jadi pikirannya tuh sangat stagnan gitu. Atau ini tanya jawab di alam kubur itu. Tanya kan? jawab di alam kubur. Itu penting. Bacanya itu. sering buku ajab itu. Iya. Lah gimana nggak begitu kalau pikiran masa kecilnya aja bacanya siksa kubur, remaja dikit dialog sama jin, dialog di alam kubur. Ya itu, tapi ketemu kasur enak sama makanan tiba-tiba wah duniawi enak ternyata. Sudah, udah. Ini yang ketiga ini. Yang ketiga Tamu ini, yang ketiga, Mbak Naya. silakan kamu. Wah yang perkenalkan. ketiga ini malah saya yang kosong ini pertanyaannya ketiga ini. Iya aku sengaja. Ini katanya aktivis kebinekaan Mbak Naya. Ya. Aktivis kebinekaan. Nah kalau dari Mbak Monik sendiri kalau sekarang melihat tantangan untuk menyebarkan kebinekaan apalagi ke anak-anak muda yang tentu saja lebih awareness terhadap perkembangan kopi Arabica atau ini di coffee shop daripada membahas tentang kebinekaan. Mereka lebih asik membahas apa yang dikenakan artis-artis di Instagram saat ini gitu daripada membahas kebinekaan. Nah, tantangan kebinekaan sendiri kalau saat ini itu seperti apa Mbak Monik? Nyala kok Mbak, nyala. Nyala ya? Nyala. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Maarif Institute yang sudah mengundang saya. Ya, nama saya Monik Reikers. Jadi cara mengejanya Reikers. Reikers. Ini memang bukan sok-sok Belanda, tapi memang kebetulan suami saya orang Ambon, marganya Belanda gitu. Oh, banyak ya Ambon tapi ininya Belanda.
memang ada darahnya. Nah, saya pakai nama marganya gitu Oh, ya. iya. Saya sendiri orang Manado. Ya, jadi kalau ditanya tantangannya kalau untuk generasi muda, saya sebagai emak-emak zaman now gitu ya. Emak-emak zaman now. Ya, memang generasi sekarang, generasi milenial, Gen Z. Nah, ini perlu figur yang toleran dan cinta damai. Nah, problemnya di Indonesia bisa dikatakan figurnya sangat terbatas. Kalau di masa saya tumbuh, saya punya figur bapaknya Mbak Inaya. Ada Jangan tiba-tiba lupa bapak sendiri. Gus Dur itu adalah figur yang menjadi teladan ya di masa saya tumbuh. Nah, baru-baru ini kita kehilangan Buya Syafi'i. Baru bulan Mei ya. Nah, jadi baru setahun yang lalu. Jadi memang di Indonesia kita kekurangan figur yang tadi saya katakan toleran dan cinta damai. Saya sih berharap figur-figur yang muncul dari generasi milenial, Gen Z adalah figur yang seperti tadi itu. Toleran dan cinta damai, tapi juga tetap asik untuk nongkrong, ngopi-ngopi gitu ya. Dan tetap lucu, humoris seperti Gus Dur. Nah, jadi memang soalnya kan gini ya, ngomongin perbedaan itu kan bawaannya bikin orang jadi berantem. Ngomongin identitas itu hal yang sensitif. Nah, karena itulah memang diperlukan karakter-karakter dari para public figur untuk toleransi dan cinta damai ini yang memang orangnya juga harusnya mudah menerima perbedaan, mudah bergaul dengan banyak orang gitu ya, lintas suku, agama, ras, dan tentu saja gak baperan. Kalau dikit-dikit kita ngomongin perbedaan bawaannya sensitif, ya nggak akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tidak akan ada perkenalan-perkenalan lanjutan. Padahal kan tak kenal maka tak sayang. Kata Aruf, nah, Aruf, iya, ada juga betul. tak kenal maka ta'aruf ada juga. Ada juga. Bukan gitu, bukan ke arah situ Iya, ya. bukan ke arah situ. Bukan ke arah pacaran tanpa pacaran malah ya langsung menikah ya. Oke. Nah, jadi itu tantangannya Mas. Tantangannya kita kekurangan figur yang toleran dan cinta damai. Nah, mungkin perlu dimunculkan ya, sering-sering gitu. Dari pihak Gus Durian, dari pihak Ma'arif untuk memunculkan figur-figur yang bisa menjadi next leader yang cinta damai dan toleran tadi. Itu harapan saya sebagai emak-emak. Iya, tantangannya sebagai emak-emak karena sekarang itu butuh figur yang bisa menjadi icon, menjadi teladan dan menjadi kiblat dan menjadi tanda istilahnya itu influencer. Influencer di bidang ya taruhlah menyemaikan pemikiran-pemikiran tentang kebinekaan dan toleransi ini Bu Naya ya. Nah itu yang sebenarnya diupayakan sama Ma'arif Institute itu. Iya betul. Makanya bikin program-program kayak Jambore. Iya. Nah tadinya itu kan diharapkan alumni-alumninya kayak Mas Mustafa ini bisa jadi penerusnya Buya Syafi'i kan. Betul. Malah nyebrang ke Gus Durian. Iya. Kok salah? Kecolongan ternyata kayak gitu ya. Sebelum tapi gini Mbak Monik, aku mau nanya, kan hari ini nggak ada tuh yang tadi ya kalau mau dibilang nggak ada mungkin nggak juga ya, tapi tadi kalau bahasanya Mbak Monik minim gitu ya. Nah jadi apa dong yang perlu gimana dong caranya teman-teman muda ini bisa punya panutan misalnya atau kemudian apa yang bisa dilakuin sama teman-teman muda kalau gitu kalau nggak ada panutannya? Atau mungkin untuk menginfluence ya Mbak Naya, untuk menginfluence bahwa pemikiran tentang kebinekaan, pemikiran tentang kebangsaan ini ya harus dimulai dari anak-anak muda kalau gitu. Apa yang harus dilakukan Mbak kira-kira? Ya, yang harus dilakukan ya tentu saja
mengadakan sebanyak mungkin pertemuan-pertemuan, perkenalan-perkenalan. Dan saya yakin ini kayaknya mungkin yang dengar, aduh itu standar banget deh, itu udah sering dilakukan. Tapi yang terjadi juga saat ini memang yang perlu memang memasuki di semua tahap. Entah itu di sekolah, entah itu di kampus. Ini tuh toleransi dan perdamaian itu harus terus digaungkan, harus terus dikonkretkan. Nah, dikonkretkannya itu bagaimana? Nah, tentu saja dari banyaknya kegiatan, dari banyaknya program. Jadi memang mau nggak mau harus butuh kerja keras. Karena kan nggak bisa diomongin aja ya, harus ada tindakannya. Tindakannya itu loh yang nyata seperti apa. Nah, seperti contoh yang tadi ya, di Ambon misalnya. Di Ambon ya betul-betul harus ada antar komunitas Islam dengan komunitas Kristen, memang harus ada upaya untuk saling memperkenalkan, harus saling mendekat. Nggak bisa kan satu pulau tapi komunitasnya terpisah. Yeah. Nah kayak gitu. Nah kita di Jakarta saat ini misalnya, apakah cukup banyak orang yang mau untuk saling mengenal? Belum tentu tetangga sendiri kenal dengan sebelah rumahnya misalnya. Beda dengan mungkin yang di perkampungan bisa saling kenal. Tapi kalau udah bicara golongan menengah misalnya, belum tentu itu terjadi. Nah kalau saya poinnya adalah bagaimana kita untuk mengadakan pertemuan dan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk punya pengalaman bersama. Nah salah satu yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya. Waktu saya diundang datang ke acara Ma'arif Institute itu pertama kali tahun 2017. Karena saya punya kegiatan namanya Tolerance Film Festival. Dan terima kasih waktu itu tahun 2016 yang mendukung pertama kali adalah Gus Durian. Nah jadi waktu saya bikin Tolerance Film Festival itu setiap November di Hari Toleransi Sedunia. Nah 2017-nya Ma'arif Institute mengundang, saya datang membawa satu film judulnya Of Many. Nah film ini menggambarkan bagaimana seorang imam masjid dan seorang rabi Yahudi di kampus di New York University di Amerika. Nah mereka di kampusnya itu ada konflik antara Yahudi dan Muslim. Dan bagaimana kedua tokoh agama di kampus ini menyatukan atau membagi pengalaman kebersamaan sehingga tidak ada lagi kebencian satu dengan yang lain. Nah jadi ternyata kuncinya adalah dari pemimpin komunitas. Ketika pemimpin komunitasnya bersikap terbuka, mau toleransi, mau cinta damai, maka itu bisa dianut oleh anggota-anggota atau pengikut-pengikut dari pemimpin-pemimpin agama ini. Nah yang menarik juga adalah mereka mengadakan satu acara dalam bentuk kerja bakti. Yang saya bingung gitu ya, kok kita di Indonesia kurang kepikiran ya. Padahal ini di Amerika gitu ya. Nah sementara kalau kita di Indonesia banyak banget kesempatan bersihin got bareng, bener nggak? Benerin taman bareng di RT misalnya atau di kampung. Nah jadi mereka mengadakan kerja bakti untuk merenovasi rumah korban bencana. Nah dari kegiatan positif itu akhirnya terjadi perkenalan dan yang menarik mungkin tahap pertama mereka masih sesama Yahudi sendiri, sesama Islam sendiri. Tapi di hari kedua akhirnya mencair, akhirnya udah bisa saling bersama-sama gitu ya. Sudah tidak ada lagi tembok-temboknya. Nah inilah peran dari leader di komunitas. Jadi nggak perlu untuk sebesar-besarnya komunitas kecil aja. Tapi seperti yang dilakukan di Ambon itu kan positif banget ya. Dari kecil akhirnya bisa jadi berdampak dan seterusnya.
Nah bayangkan jika Bapak Ibu semua, saudara-saudara, anak-anak muda yang ada hari ini punya komunitas dan komunitas kecil itu melakukan hal-hal seperti ini bersama-sama. Membuka diri dengan identitas yang berbeda, dengan identitas yang berlainan. Kita membuka diri, kita melakukan kegiatan positif bersama. Inilah kesempatan untuk berbagi pengalaman, untuk bergaul dengan yang berbeda. Dan hasilnya positif. Ya. Gitu, minimal got depan rumah bersih. Iya. Dengan kerja bakti, dengan tindakan nyata dan membuka diri ya. Dengan begitu semua kayaknya akan mengikis rasa-rasa perbedaan yang ada di antara kita semua. Betul. Dengan saling terbuka, saling bersosialisasi Mbak Naya ya. Nah itu juga tolong diingat ya, itu tadi Ma'arif Institute, saya mau menekankan lagi omongannya Mbak Monik. Katanya tadi semakin diperbanyak pertemuan-pertemuan kayak gini gitu ya. Yang moderatornya kita berdua katanya gitu tadi. Iya. Oh gitu, enggak sampai. Pertemuan, Tadi usulannya perbanyak pertemuan begini, iya betul. Cuma moderatornya kita berdua kayaknya enggak ada deh. Tapi boleh dipertimbangkan. Nah, setuju. Nah selanjutnya Mbak Naya, ini ada testimoni dari peserta Bhinneka Fest 2023. Yang pertama ada Bapak Matius Ho selaku Direktur Eksekutif Institut Laimena. Pak Matius Ho mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah testimoni. Itu kalau di sini. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ma'arif Institute atas undangannya. Untuk saya boleh sedikit berbagi testimoni. Saya Matius Ho, Direktur Eksekutif dari Institut Laimena. Kami memang saat ini banyak bermitra dengan Ma'arif Institute untuk program literasi keagamaan lintas budaya, yaitu program pelatihan guru-guru. Ya, yang sudah kami lakukan sejak 2021. Yang saat ini sudah ada sekitar 5.000 guru yang telah mengikuti program ini. Tapi sebetulnya hubungan kami dengan Ma'arif Institute itu sudah cukup lama ya. Dan bagi kami di Institut Laimena memang Ma'arif Institute itu sahabat lama, sudah seperti keluarga, sehingga terima kasih sekali atas undangannya ini, boleh ikut berbagi bersama-sama merayakan di sini. Saya pribadi memang merasa sangat bersyukur, sangat diberkati bisa berkenalan dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Lupa kapan awalnya itu, tapi sudah cukup lama. Dan kalau tidak salah dari beliaulah kemudian saat itu diperkenalkan ke Mas Fajar ya, saat itu yang adalah Direktur Eksekutif Ma'arif Institute saat itu. Jadi dari Mas Fajar kemudian Mas Dara sampai sekarang Mas Rohim dan lain-lain. Jadi memang bagi saya saat itu juga sebuah hal yang luar biasa ya, terutama adalah bagaimana kerendahan hati beliau. Bagi saya itu karena saya seorang Kristen dan bukan siapa-siapa gitu kan. Dan bukan orang terkenal dan sebagainya. Tapi ketika saya ingin bertemu, berkenalan dengan beliau ketika beliau sedang ke Jakarta di apartemennya di Taman Rasuna sana, beliau dengan senang hati menerima saya berkunjung, ngobrol banyak begitu ya, sehingga memang cukup lama, cukup sering saya berbincang-bincang dengan beliau, baik ketika lagi ke Jakarta, biasanya ketika ke Jakarta saya langsung coba cari-cari waktu ketemu dengan beliau. Atau kalau tidak ketika lagi ke Jogja ke rumahnya ya di Nogotirto, dan beliau juga dengan senang hati menerima. Saya belajar banyak mengenai Islam sebetulnya dari beliau. Jadi saya sangat bersyukur sehingga ketika banyak muncul yang namanya Islamofobia dan sebagainya, bagi saya bisa dengan yakin mengatakan ya Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Karena memang dari beliaulah, dari seorang Buya itu, yang saya tidak hanya mendengar secara teori, tapi dari kehidupannya yang luar biasa begitu ya. Jadi kalau sedang berbincang-bincang itu beliau dengan sangat terbuka membicarakan berbagai hal yang kadang-kadang saya bingung gitu ya. Karena bicaranya sampai kalau dalam kekristenan itu eskatologi gitu ya. Life after death gitu ya. Tapi keterbukaan itu yang luar biasa.
Dan salah satunya itu juga dari bukunya yang Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan itu yang memang sangat memberikan impresi yang mendalam. Dan saat itu saya meminta izin kepada Buya dan atas dukungan dari Maarif Institute juga kami waktu itu bisa bersama-sama menerjemahkan dan menerbitkan buku Buya tersebut dalam bahasa Inggris ya, yang diterbitkan oleh Leiden University. Jadi memang banyak hal yang dari situlah yang kemudian juga mendasari sehingga kerjasama dengan Maarif Institute sebetulnya bagi kami bukan sekedar kerjasama organisasi, tapi banyak nilai-nilai yang bagi kami itu memang kami sangat share bersama ya. Bahkan kami sebagai lembaga yang jauh lebih muda tentunya dan lebih kecil dari Maarif Institute, kami banyak belajar begitu ya. Dan juga dari sosok seorang Buya, dari pemikiran-pemikirannya. Sehingga ketika kemudian berkembang 2021, 2020 sebelumnya gagasan mengenai mengembangkan program literasi keagamaan lintas budaya tersebut, saat itu Buya yang kemudian juga mengatakan kepada saya, Pak Matius tolong Matius coba pikirkan madrasah gitu ya. Waktu itu saya bingung gitu ya, wah saya dalam hati pikir apa enggak salah ini, oh Buya minta saya gitu kan. Institut Lemena Bapak Ibu adalah lembaga yang sebetulnya didirikan atas inisiatif pimpinan gereja-gereja nasional dan namanya itu diambil untuk mengenang nama Dr. Yohanes Lemena, salah satu pahlawan nasional pendiri bangsa yang jadi ketika mendengar itu saya bingung, tapi bagi saya apabila seorang Buya mengatakan seperti itu, wah pasti ini penting begitu ya. Dan kami bersyukur makanya ketika Maarif Institute berkenan untuk bekerja sama dalam program ini dan kita bisa memulai melaksanakan bagi saya itu amanah dari Buya untuk memulai dan memberikan perhatian pada guru-guru madrasah yang kemudian berkembang pada guru-guru sekolah dan lain-lain ya. Jadi banyak kenangan yang luar biasa, saya banyak belajar banyak, kepergian beliau tentunya kehilangan bagi kita semua. Sebulan sebelum beliau wafat itu saya sempat ke Bandung, ingin bertemu karena dan kemudian waktu saya datang ke rumahnya itu saya kaget ya karena beliau bilang masuknya dari pintu belakang gitu ya, biasanya kan dari pintu depan. Ternyata yang membuka pintu itu adalah beliau sendiri ya dan dengan tongkat dan rupanya saat itu nafasnya sedang agak sulit juga ya, tapi bagi saya itu luar biasanya ya beliau kerendahan hatinya seorang manusia yang seutuhnya juga gitu ya. Dan sebulan kemudian beliau meninggalkan kita semua. Jadi terima kasih sekali kepada Maarif Institute, kepada keluarga besar di Maarif Institute di mana kami bisa belajar banyak dan bisa bekerja sama walaupun tentunya diharapkan kita masih bisa melanjutkan lebih jauh lagi juga. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Matius. Sesuai namanya Pak Matius ini memang membuat kita jadi semakin paham. Oh. Namanya Pak Matius. Oh bukan. Ho-nya itu bukan respon gitu. kita terhadap isi testimoni tadi. Matius Nah, yang selanjutnya Mbak Naya akan memberikan testimoni ada juga dari Pak Fadal Ahmad dari Ahmadiyah. Monggo silakan. Di mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dili Sadi Fadl Ahmad sebagai Jubir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, mewakili Amir Nasional yang seyogianya pada hari ini yang akan menyampaikan testimoni adalah beliau. Karena ada sesuatu dan lain hal, maka beliau mewakilkan kepada saya. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Maarif Institute yang telah mengundang kami di acara yang cukup meriah ini. Ini sebenarnya nyali yang cukup besar. Karena kita tahu bersama bahwa ketika Jemaat Ahmadiyah terungkapkan, pasti setiap orang akan mengenang akan persekusi yang selalu diterima oleh Jemaat Ahmadiyah hampir 100 tahun perjalanan di Indonesia.
Tetapi alhamdulillah kami mendapatkan sebuah pengakuan yang cukup melegakan dari tokoh bangsa kita. Yang pertama saya sebut Yang Mulia Al-Mukarram Almarhum Bapak Abdurrahman Wahid, dan yang kita muliakan Buya Syafi'i Ma'arif. Tadi meminjam kalimat dari Profesor Najamuddin Umar. Beliau katakan sejatinya di Indonesia banyak orang yang sepemikiran dengan beliau. Cuman yang punya keberanian seperti beliau memang tidak banyak. Orang yang sepemahaman beliau itu di Indonesia itu banyak. Cuman yang punya keberanian atau bahasa beliau tadi kegilaan itu tidak sebanyak beliau-beliau ini. Artinya apa? Di tengah-tengah orang menjauh, bahkan menutup sebelah mata ketika mendengar Jemaat Ahmadiyah. Karena ada stempel yang selalu melekat kepada Jemaat Ahmadiyah. Saya setuju tadi dengan apa yang dikatakan Pak Najamuddin Umar bahwa lebih bagus dikatakan sesat tetapi ada di jalan yang benar daripada dikatakan benar tapi tersesat jalan. Mudah-mudahan pemikiran beliau yang sangat luar biasa tentang Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan yang beliau katakan sangat tidak bertentangan dengan budaya. Beliau dilahirkan dari kultur Minang yang sangat kental dan kuat. Tetapi beliau lahir menjadi seorang yang sangat liberal, sangat moderat. Ini yang sangat kita butuhkan di negara yang sama-sama kita cintai untuk pemimpin-pemimpin bangsa yang akan datang. Dan konsistensi beliau adalah salah satu ketua umum Muhammadiyah yang pernah menerima kunjungan Amir Ahmadiyah di rumah beliau. Dan beliau terima dengan sangat terbuka. Itulah salah satu keistimewaan, salah satu kehebatan cara pandang dan cara pikir beliau di dalam mengimplementasikan keislaman Indonesia. Karena beliau katakan, Islam Indonesia lahir bergumul dengan kehidupan yang selalu berubah dan selalu berhubungan dengan kebudayaan. Oleh karena itu, dalam pemikiran beliau, perubahan ini harus dikawal agar tidak meleset dari esensi Islam, yakni kemanusiaan, peradaban, dan keadilan. Di dunia ini, di pandangan Tuhan, manusia itu sama di hadapan Tuhan. Di bangsa yang kita sama-sama yakini hari ini, bahwasanya semua warga negara Indonesia, tidak ada warga negara Indonesia yang kelas 2. Ya, kami selama ini mendapatkan persekusi yang sangat luar biasa, tetapi pemikiran dengan adanya Gus Durian, dengan adanya Ma'arif Institute, bagaikan oase bagi kami di tengah gersangnya pemahaman toleransi yang hari ini kita sama-sama rasakan. Mudah-mudahan kerjasama atau kerja-kerja bareng antara Ma'arif Institute, Jemaat Ahmadiyah di bidang sosial, kami selalu menunggu. Mudah-mudahan almarhum Buya Ma'arif mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Almarhum guru bangsa kita Abdurrahman Wahid, semoga beliau juga mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang semacam ini agar ke depan manusia tidak dilihat dari keyakinannya. Karena keyakinan itulah anugerah yang Allah titipkan kepada setiap orang. Yang itu bukanlah sebuah kejahatan. Ketika saya meyakini A, itu bukan sebuah kejahatan yang harus dipersekusi oleh siapapun. Itu adalah anugerah Tuhan yang dititipkan kepada saya. Saya dilahirkan dengan Islam, itu anugerah Allah.
Dan ada orang yang dilahirkan dengan beragama lain, itu kan bukan kehendak dia. Sejatinya adalah anugerah yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah ini perlu dirawat dengan baik. Dan kami dari Jemaat Ahmadiyah berharap besar bahwa Ma'arif Institute yang sudah 20 tahun berada di Indonesia terus melaksanakan kerja-kerja seperti ini agar generasi Z yang akan datang bisa memahami bahwa bangsa ini bisa besar, bisa mulia, bisa terhormat di tengah-tengah bangsa lain karena keberagaman ini. Mungkin ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga kita mau manggilkan Pak Winarso. Selaku perwakilan dari Persatuan Umat Buddha Indonesia. Terima kasih kepada Ma'arif Institute yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sekali lagi kalau kita mengenang Buya, kami turut merasakan sesuatu yang luar biasa. Tidak perlu kita sampaikan di sini. Tadi teman-teman dari yang lainnya juga sampaikan bahwa rekam jejaknya dan kepedulian serta pluralisme yang dikembangkan khususnya di Indonesia ini sangat luar biasa. Namun kembali lagi berbicara tentang kebinekaan, kalau kita lihat di Indonesia ini kita sangat-sangat harus bersyukur. Banyak sekali suku, banyak sekali perbedaan-perbedaan, justru perbedaan-perbedaan inilah yang mempersatukan kita, yang saling mengisi satu sama lain sehingga menjadi satu tentunya. Demikian juga mungkin sedikit saya sampaikan bahwa kami dari Permabudi juga terdiri dari beberapa majelis, sekte Pak, majelis-majelis yang ada. Namun di sini kita juga tetap satu, ya, tetap satu. Inilah yang luar biasa yang patut kita banggakan sebagai bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini sekali lagi salam dari Ketua Umum kami, Profesor Dr. Philip K. Wijaya, karena beliau tidak bisa menghadiri acara ini karena sudah ada acara di tempat lain. Jadi mohon maaf, kami wakilkan. Dan sekali lagi selamat kami ucapkan kepada Ma'arif Institute. Semoga sukses selalu dan tentunya berguna atau bermanfaat bagi rakyat Indonesia, bangsa dan negara. Sekali lagi terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kita kembali ke Ya, itu tadi testimoni. Mungkin ada yang lain yang mau testimoni juga? Nggak ada? Tentang Buya misalnya, pertemuan dengan Buya. Atau tentang kebinekaan gitu atau ya. Kebinekaan. Ya. Atau aku boleh cerita Boleh. Pertemuanku terakhir dengan Buya Syafi'i itu. Boleh. Sebelum beliau meninggal di sebuah forum. Beliau bilang gini, Inayah, saya itu sekarang banyak dibully oleh masyarakat. Kamu tahu kenapa? Enggak Buya, kenapa? Karena bapakmu enggak ada. Kalau bapakmu masih ada, biasanya bapakmu yang dibully. Gitu Buya bilang. Iya, kita ketawa berdua. Ya, tapi ya. Itulah Buya ya, maksudnya dengan kejenakaan. Ya, dengan di balik sosoknya yang sudah kita kenal bersama, sosok Buya ini kan sosok yang sangat sederhana, sosok yang sangat membumi. Bahkan kita sering melihatnya di sosial media, di Twitter terutama ya. Di usianya yang ke-80 ke atas ini, Buya masih menaiki sepedanya, Buya masih ngangkring, Buya juga masih kemana-mana naik kereta, mengangkat kopernya sendiri mungkin ya. Iya. Itu di balik sosok itu Buya ini juga humoris ternyata ya. Termasuk yaitu menyinggung tentang ketersinggungan orang sekarang ini, bahwa sekarang yang dibully ternyata beliau gitu.
Kalau bapaknya Mbak Naya masih ada, ya Pak Gus Dur itu. Gus Dur itu pasti menjadi sasaran ya Mbak ya. Tapi yang paling penting itu, meskipun dibully, Buya tuh tetap jalan terus. Iya. Karena tahu ini yang ini penting. Iya. Disuarain itu loh. Saya setuju. Nah, mungkin masalah dari kebinekaan di semua ya, itu adalah masalah utamanya adalah lawan terbesar kita itu adalah ketersinggungan. Lawan terbesar kita itu adalah bagaimana sekarang masyarakat itu gampang sekali tersinggung, gampang sekali tersenggol egonya. Bahkan dari avatar-avatar Korea gitu loh. Orang-orang yang sebenarnya tidak ada. Maksudnya tidak ada itu bukan berarti itu asli gitu loh. Pasti itu dari anak-anak kecil, adik-adik yang mungkin juga pemikirannya sama kayak Mas Mustafa di tahun 2012 gitu ya. Mungkin beliau juga belum pernah kena kasur dan snack yang enak pas pelatihan Mas. Makanya masih berpikir yang seperti itu gitu. Tapi itu menjadi tantangan kita bersama seperti yang sudah pernah saya sampaikan Mbak Naya. Mungkin tantangan generasi itu selalu berubah-ubah. Generasi itu selalu minim literasi itu memang iya. Kalau zaman dulu tantangannya adalah kalau kita tidak suka orang bisa langsung mencet tombol remote kalau tidak suka salah satu channel tertentu. Geser lagi sekarang orang kalau nggak suka sama konten tertentu tinggal ngeklik close atau tinggal klik channel lain. Geser lagi sekarang kalau orang-orang tidak suka itu sekarang tinggal scroll. Maka tantangan kita bersama itu adalah bagaimana menyemaikan pemikiran kebinekaan ini adalah ya tentang beradaptasi gitu. Ya. Jadi ya tentang bagaimana sekarang kita harus bijak dalam bersosial media, membuat konten-konten yang isinya adalah tentang kebinekaan gitu, disebarkan gitu sih. Ya. Jadi ya. Tapi karena berhubung kita bukan Narsum ya, Israel ya. Bukan kita yang bertugas untuk memberikan tips itu. Betul, tapi ini Narsumnya pasti akan ada closing statement yang sangat menggelegar. Betul, nah ini kan teman-teman muda nih. Iya. Teman-teman muda ini di sini hari ini kan mau belajar dari ketiga Narsum yang udah menjalankan duluan gitu ya. Iya. Nah gimana caranya kalau tadi kita udah ngomongin Buya Syafi'i gitu ya. Iya. Buya Syafi'i Ma'arif gitu ya yang Ketua Muhammadiyah tapi sangat NU Ma'arif kan? Iya. Gitu. Nah, enggak kalau itu. Jatuh kan? Nah itu enggak setuju itu. Iya, itu enggak setuju. Ini Buya kesel. Bentuk ketidaksetujuan itu. Maafkan saya Buya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana sih kita kemudian bisa gitu loh meneladani atau apa sih kalau tadi Mbak Monik bilang enggak ada tokoh. Kayak beliau-beliau itu lagi. Terus gimana nih teman-teman muda biar bisa jadi tokoh mungkin ya? Iya, gitu. bisa menjadi tokoh atau bisa menyemaikan pemikiran dari tokoh-tokoh ini, melestarikan pemikiran dari tokoh-tokoh ini tuh. Tipsnya apa? Tips dan triksnya. Jadi pulang ini mereka nih mesti ngapain? Betul. Gitu. Jadi nggak cuma hahaha aja yang didapat karena kita berdua Mbak ya. Tapi juga ada ilmu yang didapat ya. Karena kalau cuma dari kita aja nggak ada apa-apa yang didapat ya kan? Kayaknya kosong-kosong aja deh. Iya. Mungkin dari Opa dulu apa sih yang pulang nih apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh teman-teman muda di sini gitu untuk merawat kebinekaan atau gini kalau bahasanya Opa tadi merayakan kebinekaan. Merayakan kemerdekaan sebagai provokator kedamaian. Sebagai provokator. Gimana provokasi tolong diprovokasi. Halo orang muda. Halo. Orang muda tidur? Halo orang muda. Halo. Oke. Saya mulai mungkin dari yang tadi Mbak Monik bilang banyak pertemuan. Jadi kalau ada sebagai orang Katolik apa hubungannya saya dan Kongres HMI? Oh, Kongres HMI harus kita amankan, harus sukses. Kenapa? Di balik mahasiswa Islam ada mahasiswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita harus dukung negara, harus memfasilitasi HMI untuk Kongres. Internal organisasi urusan HMI, tapi bahwa di situ beragam-ragam kita bertemu. Pertemuan harus difasilitasi oleh negara. Jambore Pramuka, Temu Remaja Indonesia, apapun, jambore-jambore apapun yang mempertemukan keberagaman harus difasilitasi, ditingkatkan. Kenapa? Karena itulah pertemuan-pertemuan bermutu yang sistematis. Kita pergi di depan jalan aja, berdirilah 1 jam, kita bertemu dengan ribuan orang.
Ada banyak pertemuan di situ, tetapi tidak ada perjumpaan dan persentuhan. Sebab itu jambore atau perjumpaan seperti gini butuh perhentian dan persentuhan. Kita akan terjadilah dialog-dialog saling mendengar. Daripada di sana Anda bising, saya bising, lebih baik datang di sini. Saya bising, saya berbicara, Anda hening. Kita bisa saling bertukar keheningan sehingga bisa saling mendengarkan. Karena dalam keheningan itu kita latihan spiritual, latihan memahami sehingga terbangunlah persepsi bersama. Persepsi dalam diri orang ada dalam diri kita saling tukar sehingga visi bersama kita bisa bangun, visi misi aksi bisa kita lakukan bersama. Yang penting kualitas pertemuan dijaga, isinya seperti apa dan itu dilakukan berulang-ulang. Betul lah kita punya konfigurasi tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh nasional dari zaman nabi-nabi sampai zaman ulama-ulama hari ini. Tetapi itu tetap tidak tergoyahkan. Nah yang perlu adalah kita mencari jejak nabi-nabi, jejak kiai-kiai, jejak Tuhan di dalam diri tetangga kita, teman sebaya kita di kampus. Jangan-jangan keteladanan ini itu adalah di teman kos saya. Jejak seperti Gus Dur itu ada pada diri satu teman saya loh gitu. Nah itu ditonjol-tonjolkan. Bisa enggak teman-teman saling membanggakan, saling menonjolkan. Supaya kita bisa kenal bahwa telah lahir ma'arif-ma'arif baru, Buya yang baru, Gus Dur yang baru dan tokoh-tokoh yang hebat yang yang ada di inspirasi kita. Dia benar-benar ada di depan mata kita sekarang. Saya kira begitu, kita butuh banyak perjumpaan, banyak dialog. Saling kenal, persepsi, visi akan terbentuk. Oke, boleh tepuk tangan. Terima kasih Opa Rudi. Dengan cara memperbanyak dialog, ya, menyatukan visi. Ya, kalau sekarang ketemu Opa Rudinya di Jakarta, besok ketemunya di Pulau K ya? Bisa di sambil nongkrong kampung-kampung. kita ya. Wah, nah, itu. ada Pulau K itu saya pernah syuting di Pulau K, Opa. Itu di sana ada di Pulau Baer. Wah, itu indah sekali. Nah, semua orang Indonesia pergi ke Pulau Baer dan melupakan satu pulau. Ini orang-orang yang di zaman perang mereka datang untuk perang di sini lalu tidak pulang-pulang. Namanya Pulau Ut. Pulau Ut. Ut. Oh ya, terkenal bom ikan, terkenal bikin parang, terkenal waktu kerusuhan mereka juga aktif sekali. Iya. Kemarin 3 bulan lalu saya ke sana dan waktu tahlil saya duduk di tengah-tengahnya. Ya. Mereka yang minta saya duduk di situ. Oh. Gitu. Dan saya menemukan mereka bukan pelaku bom ikan. Selalu orang membawa nama-nama mereka. Siapa saja yang tertangkap mengaku kami dari Pulau Ut. Periksa KTP bukan. Dan ya mereka digambarkan sebagai orang-orang sangar. Ternyata mereka sangat damai. Sangat dan ramah. itu kenapa, dari mana saya bisa tahu? Saya harus pergi berjumpa, bersentuhan dengan mereka. Oke, ya. Iya, jadi kalau ketemu kalau ketemu Opa kalau kita nggak bersentuhan, mungkin takut duluan. Jadi jangan nyaman di gadget dan jangan nyaman di kamar, jangan main game online sendiri. Pergilah. Pergilah ya. Berinteraksilah, berdialoglah. Pergilah kamu, Sil. Ah enggak, saya masih di sini, kita belum closing. Iya. Nanti kalau pergi saya. Jadi Mas Mustafa sendiri ada yang pengen disampaikan enggak? Apa kasih testimoni bagaimana MI juga Mas kamu selanjutnya review kasur sama snack di seminar-seminar aja bagus kayaknya Mas. Belum ada itu di FYP TikTok belum ada itu. Review kasur dan snack seminar. Cocok gitu. Cocok. Oke. Sebelumnya anak muda sekarang itu gampang gabut dan memang tidak terlalu tertarik terhadap isu-isu kebinekaan, Pak. Gitu. Apalagi di FYF TikTok itu kan banyaknya joget-joget. Nah, itu yang menginspirasi anak-anak muda itu jogetnya, gitu kan? Tapi makanya karena memang saya pun hari ini ditakdirkan sebagai guru juga, gitu kan. Makanya ketika saya ngajar memang poin-poin humanisme ini ditularkan kepada anak-anak. Lalu anak-anak saya suruh bikin konten, jadi eksekutor. Biasanya kan anak muda itu jadi penonton ya, Mas. Scroll. Gak suka scroll. Ada yang menarik diikuti kan gitu. Betul. Tapi jarang konten kebinekaan ini menjadi panutan milenial zaman sekarang. Gitu kan. Makanya saya
ke anak-anak itu kalau di sekolah atau di Kopdar Gus Durian itu harus menjadi eksekutor sosial media. Karena memang lewat sosial media tadi menurut Opa itu karena kita tidak tahu jadi framingnya jadi kemana. Isunya jadi hoax gitu. Apalagi sebentar lagi 2024 ini isu-isu negatif akan dinaikkan kembali. Perpecahan akan peran pemuda ini hari ini memang harus banyak eksekusi. Dan pertemuan itu kopdar-kopdar, kalau di Gus Durian biasanya kopdar ya Pak ya. Setiap sebulan sekali kopdar, mereview dan yang lain-lainnya. Itu penting. Generasi hari ini memang jarang ngumpul tapi sering komunikasi lewat handphone, lewat grup dan yang lain-lain. Memang saya sendiri memang merasakan ayo ngumpul-ngumpul. Memang pas ketemu bukan ngobrol, ternyata fokus di HP masing-masing. Gitu. Itu rata-rata. Gitu. Makanya untuk anak muda hari ini, yuk kita sama-sama menjadi konten kreator toleransi, yuk kita sama-sama jaga kebinekaan ini lewat postingan di sosmed masing-masing gitu kan. Agar yang namanya kerusuhan itu tidak ada. Karena memang hoax itu timbul, kerusuhan itu timbul dari informasi palsu. Itu saya rasakan itu seperti itu. Makanya anak muda ini hari ini harus menjadi agen of change toleransi untuk negara Indonesia. Gitu Mas. Dan mantap. Mantap gak ada tanda tangan. Dan memang hari ini kalau menurut Mbak Monik, kita banyak kehilangan tokoh ya Mbak ya di negara kita ini Mbak. Ya. Dan tokoh yang masuk di milenial, anak-anak stand up Mas. Jangan dibebankan ke saya, jangan dibebankan ke saya. Benar Mas. Tolong itu juga bukan tugas saya tok ya. Tolong jangan dibebanin ke saya. Saya lucu aja belum. Benar Mas. Anak-anak milenial itu sukanya dengan hiburan, tapi jok-joknya ya tinggal diarahkan ke binekaan Mas. Gitu Mas. Jangan dibebanin ke saya sekali lagi. Sekali lagi ini cuma closing statement, bukan jadi saya pulang bukan dengan isi baru tapi dengan beban baru ini malah. Gitu. Menurut saya itu Mas. Karena memang stand up, anak-anak stand up. Saya karena bergabung juga di stand up Indo Cianjur. Ya. Tapi memang gak suka naik karena memang gak laku Mas. Sama kok Mas. Gitu. Tapi memang kalau lihat di sosial media memang peran tokoh itu penting. Dan hari ini memang kalau saya sendiri memang di Gus Durian memang yang pertama takdim sebagai salah satu cucu Hadratus Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Dan alhamdulillah ini berkah bisa ketemu dengan Mbak Inayah. Ini salah satu takdim saya untuk datang ke Jakarta, Mbak. Mudah-mudahan dengan bertemunya Mbak Inayah ini bisa membuat jalan ke surga ke saya itu lebih cepat. Gitu. Saya aja belum tentu. jadi pikiran saya ini gini, Mbak. Mudah-mudahan dengan saya meneruskan pemikiran Gus Dur, dengan meneruskan pemikiran Buya Syafi'i, ini adalah rekomendasi saya bisa masuk surga lah, minimal itulah. Gitu. Oh, ya. Padahal saya itu malah berusaha, kenapa saya senang banget bisa ketemu Buya Syafi'i gitu ya. Karena saya berusaha melobi orang dalam gitu untuk nanti masuk ke surga gitu ya. Nah, oke. Terima kasih Mas Mustafa. Tadi itu ya, jadi jelas ya kalau dari Mas Mustafa itu pesannya adalah ini semua tugasnya Mas Yusril gitu kan. Jangan dibebanin ke saya sekali lagi jangan dibebanin ke saya. Saya masih mau mengemban tugas keluarga dulu ya. Jangan ke negara dulu ya. Saya masih fokus ngelucu dulu. Nah, tapi mungkin kita bisa ngingetin ya. Mungkin kalau misalnya yang suka joget-joget di TikTok, di segala macam gitu. Yeah. Kalau kondisi negaranya juga nggak baik-baik aja, konflik terus, nanti kita nggak bisa juga joget-joget di TikTok. Jadi kenapa penting gitu kan, jaga kebinekaan. Betul. Nah, oke Mbak Monik kira-kira mesti. Mbak Monik tolong jangan tugas dari stand up comedian lagi saya ya. Saya kasih tugasnya ke Mbak Inayah. Berat banget. Iya, jadi pesan saya buat generasi muda, bukan hanya yang hadir saat ini, semoga ini bisa pesannya tersampaikan kepada yang lain juga. Pertama, kita lahir kita nggak bisa milih jadi orang apa. Kita nggak ada yang bisa request jadi orang apa. Karena itu tentu saja kita harus saling menerima satu sama lain, harus mengasihi satu sama lain. Nah, jadi kalau pulang
kita sudah punya perspektif seperti itu, tentu saya berharapnya kita melihat orang lain itu enggak cepat baperan karena tahu oh iya dia berbeda dengan saya karena ya memang kita memang dilahirkan berbeda gitu ya. Betul. Jadi lebih apa ya, punya rasa tenggang rasa yang lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, saya selalu saya punya tagline di YouTube saya. Jadi saya selama ini memang mengedukasi orang Indonesia sejak tahun 2016 itu tentang isu yang sangat sensitif di Indonesia. Saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel Palestina, tentang Yahudi dan tentang sejarah Holocaust karena masih banyak kesalahpahaman di negara kita. Nah, saya selalu berusaha untuk mengatakan hal ini, yakni damai itu selalu baik. Dan berdamai itu pasti baik dan damai itu selalu dimulai dari diri kita sendiri. Jadi generasi muda yang ada di sini, pulanglah dengan membawa keinginan untuk memulai damai itu dari Anda sendiri. Kalau Anda sudah menjadi orang damai, otomatis Anda bisa menularkan ke teman-teman, ke pacar gitu ya. Nah jadi semakin banyak orang damai ya semakin banyak juga kan yang cinta damai gitu loh. Nah akhirnya efeknya ya semoga dari yang kecil melebar, menyebar ke yang besar, dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain. Dan akhirnya seluruh Indonesia ini jadi cinta damai. Kita nggak pengen loh ada konflik seperti yang terjadi di Ambon. Kita nggak pengen ada konflik antara sesama agama itu sendiri. Contohnya yang terjadi dengan mungkin mohon maaf ini jadinya antara NU dengan Muhammadiyah aja salah paham. Apalagi ke saya yang Kristen gitu ya. Atau dengan Ahmadiyah masih terjadi persekusi seperti yang disampaikan oleh Bapak. Nah jadi betul-betul ini kita cinta damainya untuk apa? Untuk Indonesia ke depannya juga menjadi lebih baik dan cinta damai. Dan ke depannya lagi 2045 kita berharap 100 tahun Indonesia ini benar-benar menjadi Indonesia. Saya setuju dengan pendapat tadi di sesi pertama. Pak Nasaruddin itu mengatakan penting sekali ada perubahan kurikulum dalam mata pelajaran agama. Tidak lagi menempatkan bangsa lain itu sebagai musuh. Tetapi sebagai negara sahabat. Nah semoga saya berharap Indonesia pun menjadi bangsa yang cinta damai. Karena Anda semualah yang akan menjadi pemimpin di Indonesia kelak. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga suatu saat saya berharap tentang visinya Gus Dur itu diteruskan oleh Mbak Inaya. Nah ini, itu. Jadi kita berbagi beban ya. Kita berbagi beban. Semoga visinya Gus Dur itu diwariskan oleh Mbak Naya. Dan visinya Buya Syafi'i diteruskan Kok saya lagi. Kita ini kan hanya berkesenian. Jangan menitipkan masa depan bangsa ini pada seniman lah. Buat apa kita memilih pemimpin kalau masa depan di tangan seniman? Jangan disama-samain, kan Mbak Moni sendiri yang bilang kita nggak bisa memilih menjadi siapa. Iya. Ya kan? Iya. Kalau bisa milih saya akan memilih menjadi orang kurus kayak Mbak Moni. Itu jelas. Gitu. Ya, luar biasa sekali ya Mbak Naya. Boleh tepuk tangan sekali lagi ke tiga narasumber kita yang di depan ini. Intinya adalah saya pengen berpesan bahwa berbiasalah dengan perbedaan dan berbahagialah dalam perbedaan. Itu saja Mbak Naya ya. Jangan sidik-sidik tersinggung lah ya. Benar, ya. jadi dia tutup akun juga. Iya. Karena dibully ya kan. Bahkan sekarang banyak netizen yang tersinggung gara-gara soto dikecapi atau enggak. Itulah itu loh. Bubur diaduk apa enggak? Bubur diaduk atau enggak. Nah itu loh persoalan bangsa ini aja masih di sekitar bubur dan soto kok. Iya. Iya ya. Nah, padahal kan yang paling penting bukan diaduk atau enggak diaduk, tapi dimakan. Tapi dimakan, ya. Betul. Nah, betul. jadi kalau misalnya tadi katanya Mbak Monik belum ada nih, sosok. Kita masih defisit nih, Iya. sosok-sosok kayak gitu. Iya. Kita berharapnya pulang dari sini
teman-teman yang jadi. Teman-teman yang di narsis. sini yang bisa menyemaikan atau lahirkan kembali pemikiran-pemikiran yang diwariskan oleh Buya Syafi'i atau Gus Dur ya Mbak Yana ya. Teman-temannya ya. Iya, oke. Itu saja mungkin ya dari kita ya. Itu saja mungkin dari kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kesalahan ucap dari kami ya. Atau kesalahan apapun kayaknya atau banyak. Kesalahan apapun ya itu semua spontanitas di atas panggung dan apa ya itu semua di luar kendali kita ya. Iya. Kita aslinya nggak gini ya, kita ini hanya nggak gini, kita aja pendiam. di atas panggung. Iya. Pendiam. Dan serius. Ya. Itu saja, saya Inaya Wahid. Saya Zulul Fariza. Dan ketiga narsum kami hari ini, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Yusril, Mbak Inaya dan juga pengisi materi-materi di hari ini dan juga testimoni. Masih ada 3 testimoni lagi nanti yang akan ada di sesi 3. Kita akan sama-sama berbuka puisi ya bersama Kiai Haji Dezawawi Imron. Untuk berbuka puisinya nanti akan mengawali sesi 3 barangkali ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih tak henti-hentinya kepada sponsor ya atas dukungan yaitu kepada PT Pos Indonesia, PLN Persero, Bank Mandiri dan juga Garuda Food ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pukul 19.30 setelah pesan-pesan berikut ini.